Panjenengan dari mana bapake? Oh, Juwana Pati. Sendiri? Oh, sama panjenengan. Dari Juwana Pati. Nah, kalau panjenengan masih dari mana? Dari Palembang. Ya, ya. Panjenengan tahu saya dari siapa? Dari YouTube, dari video. Oh, kalau panjenengan dari YouTube. Yang dari Palembang juga? Sama dari YouTube juga. Sudah berapa hari nyimak YouTube saya? Sudah lama. Oh, sudah lama. 3 bulanan lebih kurang. Oh, ya. Ya termasuk ini dari istrinya Pak Man. Oh, yang sudah selesai manekung. 1 tahun yang lalu. Ya, ya. Nah, kalau yang dari Palembang, dari apa namanya, sudah lama juga nyimak saya di YouTube. Sudah lama Pak. Kebetulan nomor saya masuk di grup Sumatera. Oh, ya. Berarti panjenengan sudah melakukan 3 level yang menjadi dasarnya di rumah kan? Nggih. Nggih. Namun video-video saya yang terbaru panjenengan sudah nyimak belum? Sebagian ada yang saya simak Pak, masalahnya saya kepingin tahu dasarnya dulu. Enggak, saya cuma nanya video-video terbaru saya panjenengan nyimak belum? Ada Belum. Yang nyimak, ada yang belum. Ada yang belum. Nah, kalau yang saya upload malam tadi sudah pasti panjenengan belum nyimak gitu. Nah, iya. Tapi yang sebelum malam kemarin panjenengan mungkin belum nyimak. Mungkin belum nyimak. Kalau panjenengan nyimak, pasti panjenengan tahu. Lah iya, makanya mungkin panjenengan belum nyimak. Kalau panjenengan nyimak, pasti panjenengan tahu. Tahu apa? Saya kepengen istirahat. Nah, itu saya jelaskan di beberapa video yang terbaru. Jadi saya itu capek. Selain capek, saya lelah. Jadi menjelang Idul Fitri itu saya kepengen istirahat. Nah, panjenengan datang. Nah, berarti panjenengan belum nyimak video itu kan? Nah, makanya saya katakan seperti itu. Dikarenakan tidak semua harus saya selamatkan, Pak. Ya. Tidak semua makhluk, tidak semua manusia, tidak semua saudara-saudari saya itu harus saya selamatkan. Dan tidak semua harus saya tunjukkan jalan kesempurnaan hidup dan mati. Selain itu, karena sudah bertahun-tahun saya seperti ini, nah akhir-akhir ini saya merasakan capek, juga lelah. Karena itu, untuk beberapa hari lamanya, saya kepengen istirahat. Dikarenakan panjenengan sudah pernah menyimak video-video pencerahan dari saya di Putra Romo Channel, berarti ini kalau nyimaknya baik-baik loh ya, tidak nonton ya, enggak sebatas nonton, tapi benar-benar menyimak dengan baik. Itu pasti ngerti dan paham
bahwa mengkaji diri bersama saya di sini itu syaratnya adalah bertobat totalitas dan beriman dengan superpower. Siapapun dia yang datang menemui saya di sini, dikarenakan berani bertobat dan memiliki keimanan yang superpower, saya rela menunda keinginan saya untuk beristirahat itu, saya rela. Karena bagi saya pribadi, menemani saudara-saudari saya yang berani bertobat dan memiliki keimanan superpower itu lebih penting dan lebih utama dibandingkan beristirahat. Sebab dengan menemani saudara-saudari saya yang berani bertobat dan memiliki keimanan superpower, kehidupan saya di dunia ini menjadi berguna. Tidak sia-sia saya hidup di dunia ini. Makanya saya rela menunda keinginan saya untuk beristirahat, itu saya rela. Artinya, siapapun panjenengan yang berani bertobat dan memiliki keimanan superpower, bahkan di hari raya Idul Fitri datang ke sini untuk manekung pun saya layani. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui bersama agar panjenengan memahami dan mengerti apa yang panjenengan sedang lakukan, pertama adalah tobat atau bertobat. Yang kedua adalah iman atau keimanan superpower. Karena itulah yang saya minta dari siapapun yang ingin mengkaji diri bersama saya. Bukan selain dua hal itu. Maka agar panjenengan mengerti dan memahami apa yang sedang panjenengan lakukan, maka panjenengan perlu mengetahui apa yang dimaksud oleh wong edan bagu tentang bertobat dan keimanan superpower. Bertobat yang saya maksud, saya tidak peduli panjenengan itu penjahat atau bukan, saya tidak peduli. Karena bertobat itu nggak ada kaitannya dengan seorang penjahat atau bukan seorang penjahat. Kaitannya bertobat, yang terkait dengan kata-kata bertobat atau yang dimaksud daripada bertobat adalah berhenti atau menghentikan semua masa lalu. Berhenti atau menghentikan semua masa lalu yang pernah dilakukan. Kenapa harus berhenti dari semua masa lalu yang pernah dilakukan? Tidak peduli itu penjahat atau bukan penjahat. Karena bisa saya pastikan, 99% masa lalu itu dilakukan bukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Melainkan dilakukan atas dasar kemunafikan, ego, pamrih, dan arogan. Berbuat baik atau berbuat jahat itu terjadi karena kemunafikan, ego, pamrih, dan arogan, bukan atas dasar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sebab karena itu
Siapapun panjenengan dan bagaimanapun masa lalu panjenengan, latar belakang panjenengan dan lain sebagainya, tidak saya permasalahkan dan tetap harus bertobat. Artinya harus menghentikan seluruh masa lalu atau berhenti dari seluruh masa lalu. Total. Di belakang ada kata-kata total. Berarti tidak mengulangi lagi gitu loh. Maksud daripada total ini berarti tidak mengulangi lagi, tidak kumat lagi gitu loh. Tidak melakukan masa lalu yang pernah dilakukan lagi gitu. Dan biasanya yang berani bertobat ini adalah orang-orang yang sudah capek mencari, yang sudah lelah bertanya. Kalau belum capek mencari, kalau belum lelah bertanya, tidak akan berani. Bertobat itu tidak akan mau. Itu yang dimaksud daripada bertobat atau bertobat. Syarat yang saya minta dari siapapun yang datang ke pesanggeran ini mengkaji diri bersama saya. Yang kedua adalah keimanan atau iman yang super power. Setelah berhenti, menghentikan seluruh masa lalu, selanjutnya di dalam pengkajiannya sedikit pun sudah tidak boleh lagi meragukan yang dimaksud Tuhan. Sedikit pun sudah tidak boleh lagi meragukan yang dimaksud Tuhan. Dalam bentuk apapun. Itulah keimanan superpower yang saya maksud. Panjenengan berani mengambil keputusan besar, yaitu bertobat. Panjenengan berani mengambil kesimpulan penting, yaitu beriman dengan superpower. Sehingga panjenengan nekat datang menemui saya di pesanggeran ini. Apakah panjenengan tidak salah paham dengan apa yang saya informasikan? Apa yang membuat panjenengan begitu nekatnya mengambil keputusan besar, yaitu bertobat? Apa yang membuat panjenengan berani mengambil kesimpulan penting, yaitu keimanan superpower? Coba saya pengen tahu apa yang membuat panjenengan seberani itu gitu. Apakah panjenengan karena panjenengan sudah capek? Apakah karena panjenengan sudah lelah? Atau karena panjenengan menginginkan sesuatu? Saya ingin bertobat. Bukan karena menginginkan sesuatu. Panjenengan ingin bertobat. Panjenengan berkata ingin bertobat. Ingat, ini bertobat ini resikonya besar banget loh Pak ya. Resikonya besar banget. Kata-katanya sepele banget. Kata-katanya simpel dan gampang. Bertobat, tobat. Katanya seperti itu kan. Yang dalam artian meninggalkan atau menghentikan seluruh masa lalu. Namun kalau harus saya jelaskan seperti ini. Semisal di masa lalu panjenengan itu pernah berbohong. Setelah bertobat panjenengan sudah tidak bisa berbohong lagi loh Pak. Ya. Kalau di masa lalu panjenengan pernah iri sama tetangga panjenengan, pernah sirik sama tetangga panjenengan, pernah menyalahkan orang lain, pernah mencari-cari kesalahan orang lain, pernah mencela agama lain, pernah mencela orang lain,
pernah menghakimi orang lain, pernah menipu orang lain, pernah mengfitnah, mengadu domba orang lain. Nah, setelah bertobat berarti panjenengan sudah tidak bisa lagi loh, Pak. Sudah tidak bisa melakukan itu lagi loh. Jadi arti maksud daripada bertobat yang maknanya meninggalkan seluruh masa lalu adalah seperti itu. Apa panjenengan nggak menyesal? Kalau ada orang yang membenci panjenengan, panjenengan sudah nggak bisa membalas lagi itu. Sudah nggak bisa membalas, membenci lagi. Kalau ada orang yang memfitnah panjenengan, panjenengan sudah nggak bisa membalas, memfitnah lagi itu. Kalau ada orang yang meremehkan panjenengan, panjenengan sudah nggak bisa marah lagi di situ. Ini loh yang akan panjenengan praktekkan nantinya itu seperti itu. Jadi di sini itu nggak bisa kompromi, sudah nggak bisa. Karena wahyu pancagaib itu puncak-puncaknya spiritual. Nah artinya bertobat di wahyu pancagaib ini sudah nggak ada lagi, sudah nggak bisa lagi noleh itu udah nggak bisa lagi karena sudah nggak ada jalan lagi di situ. Udah mentok di situ. Pancagaib itu udah mentok. Jadi jenengan nggak bisa kumat lagi di situ. Jadi nggak bisa kompromi di sini. Itu loh nanti yang akan panjenengan alami. Kalau di dalam pengkajian lain, dengan alasan lupa atau hilap, panjenengan bisa mengulang masa lalu. Tapi di sini nggak bisa, Bapak. Di sini nggak bisa. Namun kalau pertobatan panjenengan, taubat panjenengan ini sungguh-sungguh, gitu loh. Nggak main-main ya, sungguh-sungguh. Keimanan panjenengan, berimannya panjenengan kepada Dat Maha Suci Hidup, sungguh-sungguh, super power maksudnya. Pertobatan panjenengan sungguh-sungguh, totalitas maksudnya. Dunia model apapun yang panjenengan mau, bisa panjenengan genggam. Bisa panjenengan miliki. Hanya dengan 2 syarat itu. Panjenengan akan saya temani agar supaya panjenengan bisa manunggal jati atau manunggal suci. Perjalanannya, upayanya akan saya temani. Keinginan saya untuk beristirahat akan saya tepis demi panjenengan. Panjenengan akan saya temani dalam perjalanan menuju suci atau menuju fitrahnya diri panjenengan. Kemudian manunggal secara hakiki dengan fitrahnya diri panjenengan atau sucinya diri panjenengan. Namun, betapapun saya membantu panjenengan di dalam perjalanan menempuh fitrahnya diri atau sucinya diri, dan betapapun saya berupaya memanunggalkan panjenengan dengan fitrahnya diri panjenengan sendiri atau sucinya diri panjenengan sendiri, kalau panjenengan kambuh lagi, kumat lagi, melakukan masa lalu lagi, akan sia-sia dan panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Gitu loh. Panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa. Keberanian panjenengan untuk bertobat, kesungguhan panjenengan di dalam beriman, ini akan melahirkan kemanunggalan jati. Manunggal jati berarti antara wujud panjenengan, sukma panjenengan, hidup panjenengan, maha hidup panjenengan, dan alam semesta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sehingganya
apapun itu tidak ada yang tidak ada di dalamnya. Sedangkan untuk bisa manunggal jati, panjenengan harus mengenal diri panjenengan sendiri. Siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana. Kalau panjenengan belum mengenal siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, hendak kemana diri panjenengan, panjenengan tidak akan bisa manunggal jati. Pelajaran-pelajaran tentang itu yang akan panjenengan dapatkan selama bersama saya di pesanggeran ini. Dan sebagai bukti, kalau panjenengan sudah mengenal siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan, panjenengan harus mengerti, memahami, dan mengetahui, serta hafal apa itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku, atau sedulur papat kalimo pancer dan sikap sifatnya sedulur papat kalimo pancer itu sendiri. Dan sebagai bentuk bantuan spiritual dari saya telah menulisnya di papan tulis di sana. Jadi setiap kali panjenengan beristirahat di tempat kadangan ini, panjenengan harus bersedia mengarahkan pandangan panjenengan ke papan tulis itu agar supaya panjenengan tidak lupa dan punya kemampuan menghafalnya. Karena itulah syarat untuk bisa manunggal jati. Dalam keadaan manunggal jati, wujud manusia hidup di muka bumi ini disebut sebagai putra romo atau insan kamil. Putra adalah ruhnya maha hidup, sedangkan romo adalah maha hidup. Putra romo berarti ruhnya maha hidup. Untuk mengkoneksikan diri dengan ruhnya maha hidup dibutuhkan hafal tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Dalam usia panjenengan yang segitu, mustinya bertobat totalitas, beriman superpower bukanlah hal yang sulit. Namun, panjenengan tetap harus mengenal diri dan hafal apa serta bagaimana diri panjenengan. Seperti yang saya tulis di papan tulis di belakang panjenengan. Pelatihannya
hanya ada dua hal, yaitu diam ketika panjenengan bersamadi setelah melakukan patrap, dan menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah pelatihan yang harus panjenengan latih sehingga panjenengan menjadi ahli. Dikarenakan wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya panjenengan sendiri. Itu kalau disimpulkan adalah diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, dan menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi. Itulah kesimpulan jati diri panjenengan berada di muka bumi ini. Untuk dua hal itu, bukan untuk selain itu. Jadi keberadaan kita di dunia ini, keberadaan kita di muka bumi ini, di dalam alam semesta ini, untuk dua hal itu, bukan untuk yang lain. Diri kita terdiri dari dua hal saja, yaitu raga dan sukma. Raga ini terdiri dari banyak hal. Raga kita itu terdiri dari banyak hal. Dari sekian banyak hal ini, yang terutama adalah 7 hal, yaitu bulu, kulit, otot, daging, darah, tulang, dan sumsum. Itulah wujud kita atau tubuh kita. Sedangkan sukma kita terdiri dari 4 hal, yaitu 4 anasir atau 4 elemen, yaitu sari-sarinya air, sari-sarinya angin, sari-sarinya api, dan sari-sarinya bumi, yang secara spiritual disebut-sebut sebagai mutmainah, aluamah, amarah, dan supiyah. Raga dan sukma kita ini tidak bisa apa-apa jika tidak dihidupkan oleh ruhnya Maha Hidup. Sedangkan hak yang dimiliki oleh ruhnya Maha Hidup yang menggerak-gerikkan raga dan sukma kita adalah menjadi kitab suci sejati, ada makna bagi seluruh makhluk, menjadi wulangreh sejati bagi seluruh makhluk, dan berbudi bawa laksana bagi seluruh makhluk hidup. Itulah hak yang dimiliki oleh ruhnya Maha Hidup. Jadi Maha Hidup mengambil ruhnya
untuk menggerak-gerikkan sukma dan wujud agar supaya ruhnya maha hidup ini bisa mencerahkan seluruh wujud, bisa mencerahkan seluruh sukma. Sebab karena itu, ruhnya maha hidup ini disebut-sebut juga sebagai guru sejati. Lah, untuk bisa mendapatkan pencerahan dari sang guru sejati, sehingganya bisa menjadi kitab suci sejati ada makna bagi seluruh makhluk, agar supaya bisa menjadi wulangreh sejati bagi seluruh makhluk hidup, dan bisa menjadi berbudi bawa laksana bagi seluruh makhluk hidup, maka wujud atau raga dan sukma kita harus diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap dan menikmati rasanya seluruh kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadhi. Hanya dengan dua cara itulah raga dan sukma kita bisa mendapatkan pencerahan dari sang guru sejati yang tak lain dan tak bukan adalah ruhnya maha hidup yang berada di dalam diri kita. Tentang wujud atau raga, sukma dan hidup atau ruhnya maha hidup, kalau harus saya gambarkan secara sederhana seperti kendaraan motor dan kontaknya. Seluruh perangkat tetek bengeknya kendaraan motor ini tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa berbunyi tanpa disentuh dengan kontak motor tersebut. Ketika kontak motor ini belum menyentuh wujud motor, maka kedua belah pihak ini sama-sama tidak bisa berbuat apa-apa. Kontak tidak bisa apa-apa, motornya juga tidak bisa apa-apa. Ketika kontak motor ini dimasukkan ke wadah kontaknya wujud motor, maka dimulai pada saat itu motor ini bisa berbunyi dan bisa bergerak. Secara sederhana sebagai berikut. Dari pemahaman yang baru saja saya sampaikan, bisa disimpulkan berarti yang menjadikan mulut saya bisa bergerak dan mengeluarkan suara itu adalah hidup. Dan yang bergerak dan bersuara itu bukan hidup, melainkan raga dan sukma. Yang bergerak itu raga, yang bersuara itu sukma, yang menjadikan raga bisa bergerak dan sukma bisa bersuara adalah hidup. Lah, kalau sikapnya raga
tidak diam, sifatnya sukma tidak diam, maka raga dan sukma ini tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengetahui pencerahan dari hidup. Sehingganya pergerakannya tidak tepat. Suaranya tidak baik. Agar supaya pergerakannya tepat, suaranya baik, maka wujud dan sukma kita harus bersikap diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Dan di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Karena hanya dengan begitu, maka pergerakannya akan menjadi tepat dan suaranya akan menjadi baik. Dikarenakan mengerti, memahami, dan mengetahui pencerahan dari hidup. Tentang kitab suci sejati ada makna, tentang wulang res sejati, dan tentang berbudi bawa laksana. Teorinya akan panjenengan latih di sini. Praktek awalnya akan panjenengan latih selama berada di sini. Setelah selesai saya bantu, panjenengan kembali pulang ke rumah panjenengan masing-masing, maka pada saat itu panjenengan praktek di TKP atau praktek di tempat kejadian perkara. Secara mandiri. Nah, ini kalau panjenengan belum ahli di dalam pengkajian teori dan praktek awalnya di sini, panjenengan akan kebingungan nanti di rumah. Itulah sesungguhnya yang sedang kita kaji bersama dan yang sedang kita praktekkan bersama. Ini adalah kebenaran. Ini adalah kebajikan. Ini adalah kesempurnaan. Jadi, mari kita buktikan bersama-sama kepada alam semesta seisinya. Bahwasanya, dulu aku memang pembohong, tapi sekarang aku bukan lagi seorang pembohong. Dulu aku memang penipu, namun sekarang aku sudah bukan penipu lagi. Dulu aku memang sirik, iri, dengki, buli, dendam, benci, fitnah, suka mengadu domba, suka menghakimi, suka mencari-cari kesalahan orang lain, suka mencela agama orang lain, suka mencela keburukan orang lain, kekurangan orang lain, namun sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Dulu memang aku bukan orang baik, namun sekarang aku sudah menjadi orang baik. Ini harus panjenengan buktikan di TKP. Kalau tidak, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa setelah selesai belajar bersama saya di sini. Harus panjenengan tunjukkan pada keluarga panjenengan sendiri. Kalau panjenengan sudah bertobat dari masa lalu, sudah berhenti dari masa lalu, dan tidak berkecimpung di masa lalu lagi. Harus panjenengan tunjukkan kepada seluruh keluarga panjenengan sendiri. Harus panjenengan tunjukkan kepada tetangga-tetangga panjenengan. Kepada siapapun yang ada di sekitar panjenengan.
Panjenengan harus menunjukkannya kepada dunia kalau panjenengan sudah berubah. Panjenengan tidak seperti dulu lagi. Itulah Putra Rama. Itulah Ruh Maha Hidup. Nah, ini gawatnya mengkaji diri bersama saya itu di sini. Ini tidak bisa kompromi. Pokoknya kalau panjenengan tidak menunjukkan kalau panjenengan itu sudah berubah, tidak seperti masa lalu lagi, tidak seperti dulu lagi, panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa dari hasil selama panjenengan belajar bersama saya di sini. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru akan semakin bingung panjenengan. Kalau panjenengan berani dan bisa menunjukkan bahwa panjenengan telah lahir kembali sebagai manusia fitrah, sebagai manusia suci, yang berarti tidak seperti dulu lagi, perhatikan apa yang akan panjenengan alami, perhatikan satu persatu apa yang pernah panjenengan dengar dari mulut saya akan panjenengan dapatkan secara realita, tidak aneh. Satu persatu apa yang pernah panjenengan dengar dari mulut saya, buktinya akan panjenengan dapatkan. Itu tidak nunggu lama. Tapi kalau panjenengan tetap munafik, malu kalau perubahan diri panjenengan diketahui oleh orang lain, apalagi sampai mengulang masa lalu, panjenengan sungguh panjenengan tidak akan mendapatkan apa-apa selama belajar bersama saya di sini. Padahal apa yang panjenengan kaji bersama saya di sini, apa yang panjenengan pelajari prakteknya bersama saya di sini adalah puncaknya puncak, gaibnya gaib. Namun tidak akan berfungsi sebagai apapun kalau pertobatan panjenengan tidak nampak pada diri panjenengan. Kalau keimanan panjenengan tidak terlihat pada diri panjenengan. Buktikan kalau panjenengan sudah capek. Buktikan kalau panjenengan sudah lelah. Buktikan pertobatan panjenengan, buktikan. Keimanan panjenengan, buktikan. Diawali dari keluarga panjenengan sendiri. Kemudian meluas ke masyarakat umum dan alam semesta. Lalu, semakin panjenengan diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap, sadari saja apa yang akan panjenengan dapatkan. Semakin panjenengan larut menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, sadari saja apa yang akan panjenengan dapatkan. Sadari saja. Saksikan sendiri. Banyak. Sangat banyak yang tercerahkan oleh mulut saya. Namun prakteknya di TKP masih munafik. Munafik bukanlah keadaan manunggal jati. Keadaan manunggal jati adalah kesempurnaan hidup dan mati.
kesempurnaan hidup dan mati. Inilah warisan daripada para leluhur kita. Mengerti kebaikan melalui mulut saya, mengerti kebajikan melalui mulut saya, mengerti kesadaran cinta kasih sayang hidup itu apa dan bagaimana melalui mulut saya, tapi tidak dipraktekkan. Apa gunanya? Tidak dilakukan, lalu apa manfaatnya? Bagaimana tidak bingung? Lawang tidak mendapat bimbingan secara langsung oleh guru sejatinya sendiri. Ya pasti bingung. Kalau di sini tidak bingung karena ada saya. Nah kalau di rumahnya sendiri-sendiri kan tidak ada saya. Pasti bingung kalau tidak mendapat bimbingan secara langsung dari guru sejatinya. Kenapa tidak mendapatkan bimbingan langsung dari guru sejatinya? Lawang prakteknya nggak ada. Guru sejati kita akan membimbing kita kalau kitanya praktek. Nah, kalau kitanya tidak praktek, bagaimana guru sejati kita akan membimbing? Bagaimana guru sejati kita akan membimbing kalau kitanya tidak praktek? Seperti yang tadi sudah saya gambarkan antara kontak motor dan wujud motor. Antara kontak motor dan wujud motor. Tadi sudah saya gambarkan seperti itu. Apa yang bisa dilakukan oleh kontak motor dan wujud motor jika tanpa panjenengan? Nah, tidak ada. Sekalipun motor itu sudah berbunyi, sudah bersuara, tetap dia tidak akan bisa melakukan apa-apa jika tidak panjenengan naiki. Giginya dimasukin, panjenengannya tidak ada di atas motor. Apa yang akan terjadi oleh motor itu? Itu loh. Seperti itu loh gambarannya. Kalau panjenengan tidak mempraktekkan apa yang panjenengan kaji, apa yang panjenengan belajar praktek di sini. Seperti gambaran kontak dan motor yang sudah berbunyi dan giginya dalam keadaan masuk, panjenengannya tidak ada di motor itu. Tidak mengendarai motor itu. Seperti itu gambarannya. Terlebih lagi ini tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku yang dimanunggalkan dengan wujud kita. Tentu jauh lebih berisiko dari penggambaran kontak motor itu tadi. Dibanding dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku jika dimanunggalkan dengan wujud kita. Manunggaling kawula Gusti berarti manunggalnya sukma dan raga. Berarti manunggalnya sukma dan raga. Manunggaling kawula Gusti berarti
manunggaling raga dan sukma. Manunggaling antara motor dan bahan bakarnya. Manunggaling kawula Gusti ini ndak cukup. Walaupun tangkinya diisi BBM penuh, tempat olinya diisi oli terbaik, tetap tidak akan cukup. Dibutuhkan kontak motor. Untuk mendapatkan kontak motor, maka BBKB motor ini harus menjadi hak panjenengan. BBKB motor itu, STNK motor itu harus menjadi hak panjenengan. Kalau itu bukan hak panjenengan, panjenengan tidak akan mendapatkan kontak motor tersebut. Manunggaling kawula Gusti ndak cukup. Karena apa? Karena dibutuhkan hidup, dibutuhkan ruhnya maha hidup. Untuk mendapatkan ruhnya maha hidup, untuk mendapatkan hidup, berarti sedulur papat kalimo pancer ini harus menjadi haknya hidup atau ruhnya maha hidup. Harus lebur. Kawula Gusti ini harus lebur. Leburing kawula Gusti belum cukup. Leburing kawula Gusti belum cukup. Mendapatkan kontak motor belum cukup. Karena apa? Karena setelah kontak motor ini disatukan dengan motornya dan motor itu berbunyi, apalagi sampai masuk giginya, dibutuhkan pengendara yang sudah menguasai motor tersebut. Kawula Gusti ini harus sempurna artinya. Nah, kalau manunggaling kawula Gusti ini sudah mencapai kesempurnaan, nah panjenengan mau berjalan, mengendarai motor itu kemana saja, pasti sempurna. Itulah yang dimaksud daripada kesempurnaan hidup dan mati. Panjenengan mengendarai kendaraan motor itu dimanapun akan menjadi sebuah kebajikan, bukan pelanggaran dalam bentuk apapun. Artinya panjenengan punya SIM di situ. Panjenengan punya SIM di situ. Terus panjenengan sudah punya SIM. Panjenengan sudah memiliki kontak plus kendaraannya dengan sah dan resmi. Kalau tidak pernah panjenengan pakai, apa yang akan terjadi oleh motor itu? Lambat laun motor itu akan berkarat. Nah, kalau sudah berkarat, bengkel pun angkat tangan. Karena apa? Karena tidak bisa diperbaiki kalau sudah berkarat. Itulah persamaannya kalau panjenengan tidak praktek di TKP. Gambarannya itu seperti itu.
Paham panjenengan? Setinggi apapun pencerahan dari saya yang sudah panjenengan dapatkan, itu tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan menghasilkan apapun kalau panjenengan tidak praktek. Kalau panjenengan tidak praktek, maka prakteknya gampang banget. Tidak ada alasan untuk tidak bisa praktek, itu nggak ada. Karena apa? Karena prakteknya gampang. Bagaimana tidak saya katakan gampang? Lawang cuma diam ketika bersamadi setelah patrap. Tidak sibuk membaca doa itu, doa ini. Tidak sibuk mikirin itu, ini. Tidak sibuk membatin itu, ini. Enggak. Cuma diam. Prakteknya itu cuma diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, hanya menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak sibuk merancang, mengarang, menata, takut masa depan, khawatir masa lalu. Tidak sibuk seperti itu. Hanya menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Dan itu nggak ada pajaknya. Nggak pakai ube rampe. Ya. Nah, kalau prakteknya harus puasa sekian hari, tirakat sekian minggu, ube rampenya harus ada tumpeng, ada ingkung, mungkin panjenengan punya alasan untuk berat melakukannya. Lah ini prakteknya cuma segitu. Prakteknya cuma begitu. Sudah tinggi, gampang pula prakteknya. Kenapa prakteknya kok dua hal itu? Karena sukma dan raga kita di muka bumi ini untuk dua hal itu. Selain dua hal itu adalah haknya hidup. Haknya ruhnya maha hidup. Bukan haknya sukma kita, bukan haknya raga kita. Gitu loh. Nah, haknya raga dan sukma kita itu ketika bersamadi, sukma kita itu haknya diam. Raga kita itu haknya diam. Ketika bersamadi setelah melakukan patrap, haknya raga kita itu diam. Di luar patrap samadi, sukma kita itu haknya adalah menikmati rasanya kelakuan raga yang digerak-gerikkan oleh hidup. Itu haknya. Selain dua hal itu bukan haknya sukma kita, bukan haknya raga kita, melainkan haknya hidup kita yang memberi kehidupan kepada raga dan sukma kita, yang menghidupi raga dan sukma kita. Dan apapun yang menjadi haknya hidup kita, yang menghidupi raga dan sukma kita, itu adalah perintah maha hidup. Perintahnya maha hidup. Apa perintahnya maha hidup kepada hidup yang merupakan ruhnya? 1. Menjadi kitab suci sejati ada makna bagi seluruh makhluk hidup. Menjadi wulangreh sejati bagi seluruh makhluk hidup. Dan menjadi berbudi bawa laksana bagi seluruh makhluk hidup. Itulah yang dilakukan oleh hidup kita kepada raga dan sukma kita. Lah ini harus terbukti, ini harus terjadi secara real, secara realita. Artinya keluarga panjenengan harus menyaksikan kelakuan panjenengan, perbuatan panjenengan itu.
tetangga panjenengan harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kalau panjenengan itu sebagai kitab suci sejati ada makna, sebagai wulang res sejati, sebagai berbudi bawa laksana. Tidak seperti masa lalu lagi. Ini harus disaksikan sendiri oleh mata dan kepalanya keluarganya panjenengan. Harus disaksikan sendiri oleh mata dan kepalanya tetangga-tetangga panjenengan, lingkungan panjenengan. Secara real. Nah, agar supaya seluruh keluarga panjenengan mengetahui sendiri dengan pasti, dengan mata kepalanya sendiri, agar supaya tetangga panjenengan, lingkungan panjenengan mengetahui sendiri dengan jelas dan pasti, artinya dengan mata kepalanya sendiri, panjenengan harus praktek kan? Ya kan? Panjenengan harus mempraktekkan pencerahan-pencerahan yang panjenengan dapatkan dari mulut saya. Karena hanya dengan mempraktekkan secara langsung di TKP, seluruh keluarga panjenengan akan mengetahui, seluruh lingkungan masyarakat tetangga panjenengan akan mengetahui. Dengan seperti itu, berarti kesimpulannya seluruh keluarga panjenengan akan tercerahkan. Seluruh tetangga masyarakat panjenengan akan tercerahkan. Loh, si A dulu itu jahat banget. Sekarang kok berubah? Dulu itu kok pembohong, penipu. Sekarang kok berubah? Nah, mereka jadi tahu. Karena mereka mengetahui sendiri, mereka terinspirasi, termotivasi. Setelah si A tidak seperti dulu lagi, kok kehidupannya bahagia banget, tenang banget. Jadi punya apa-apa, yang dulunya nggak punya motor, sekarang jadi punya motor. Yang dulunya nggak punya mobil, sekarang jadi punya mobil. Lah mereka termotivasi, mereka terinspirasi oleh kita. Lah itu arti maksud dari apa yang sudah saya cerahkan tadi. Nah, kalau tidak dipraktekkan secara langsung di TKP, bagaimana seluruh makhluk akan tercerahkan? Ketika panjenengan berhenti meninggalkan seluruh masa lalu panjenengan dan merubah diri panjenengan, alias bertobat dengan masa kini panjenengan yang sudah tercerahkan, kemudian pencerahan ini panjenengan praktekkan di TKP secara mandiri tanpa saya. Kalau prakteknya ada saya di samping, nanti saya yang dapat nama, bukan panjenengan. Oh, itu bimbingan dari Pak Web, yang gitu. Tapi kalau panjenengan praktek secara mandiri, di tempat tinggal panjenengan sendiri, mereka tidak akan tahu bahwa apa yang panjenengan praktekkan itu hasil dari pencerahan dari saya. Artinya panjenengan yang akan dapat nama. Oh, suamiku. Oh, bapakku. Oh, anakku. Oh, saudaraku. Dulunya itu, wow. Sekarang kok beda? Nah, setelah perbedaan ini, saya ketahui kok kehidupannya berubah. Yang dulunya sekarang. Seperti itu loh. Percayalah. Setelah panjenengan mengetahui diri panjenengan siapa, lalu panjenengan mempraktekkan diri panjenengan sebagai siapa. Setelah panjenengan mengetahui dari mana diri panjenengan, lalu panjenengan mempraktekkan asal-usul panjenengan. Setelah panjenengan mengetahui untuk apa diri panjenengan di dunia ini, kemudian panjenengan mempraktekkan peran panjenengan. Setelah panjenengan mengetahui hendak kemana tujuan hidup panjenengan, dan panjenengan mempraktekkannya, langkah-langkah menuju tujuan hidup panjenengan, dunia model apapun akan panjenengan dapatkan. Lah,
keluarga panjenengan, tetangga panjenengan, masyarakat di lingkungan panjenengan akan menyaksikannya dengan jelas dan pasti. Dengan mata kepalanya sendiri, tidak pakai katanya. Sehingganya mereka termotivasi, mereka terinspirasi. Artinya tercerahkan, ikut tercerahkan. Itu loh arti maksud daripada kitab suci sejati ada makna bagi seluruh makhluk hidup. Mulangre sejati bagi seluruh makhluk hidup dan berbudi bawa laksono bagi seluruh makhluk hidup. Perintah maha hidup kepada ruhnya untuk dicerahkan kepada sukma dan raga kita. Kalau seluruh manusia hidup mengerti, memahami, dan mengetahui ini, kemudian mempraktekannya sesuai aslinya, natural, di belahan dunia manapun tidak akan ada penjara, tidak akan ada panti jompo, tidak akan ada panti asuhan, tidak akan ada rumah sakit, dan tidak akan ada kuburan. Adanya panti jompo, adanya panti asuhan, adanya penjara, adanya rumah sakit, adanya kuburan, dan indah-indah lagi, kuburan indah-indah. Padahal rumahnya sendiri reot. Itu karena kelakuan-kelakuan yang tidak berlandaskan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya bukan atas bimbingan guru sejati, bukan atas bimbingan hidup, bukan atas petunjuk ruhnya maha hidup. Artinya tidak sesuai dengan perintah maha hidup. Bisa mengerti dan memahami ya? Tambahan dari saya. Untuk panjenengan, siapapun diri panjenengan di luar sana, yang kemungkinan nyasar nyimak YouTube saya yang satu ini, maka ketahuilah dengan kesadaranmu. Kalau usia panjenengan sudah mencapai 40 tahun, dan tidak mendapatkan perubahan diri di dalam kehidupan panjenengan di dunia, segera berspirituallah, tinggalkan dunia. Karena pintu tobat panjenengan dimulai dari usia 40 tahun itu sudah ditutup secara perlahan-lahan. Ketika seorang manusia hidup di dunia ini mencapai usia 40 tahun, maka dimulai pada saat itu pintu tobat itu ditutup secara perlahan-lahan. Artinya jika tidak segera bertobat dan beriman hanya kepada Dat Maha Suci Hidup, celaka dia. Sudah tidak bisa meraih dunia, gagal lagi dan gagal lagi, celaka pula. Dan di usia 40 tahun ini, suka tidak suka, apapun tujuannya, harus dilakukan secara spiritual. Beruntung panjenengan yang sudah berspiritual sebelum usia 40 tahun. Karena pintu taubat masih terbuka dengan sangat lebar.
Terlebih lagi taubatnya tidak kumat lagi. Artinya tidak menutup kemungkinan di usia 40 tahun panjenengan sudah sukses alias berhasil menggenggam dunia. Jika dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan menjelang usia berapapun, bahkan sampai ajal sekalipun, ya tetap menderita. Tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan motivasi dari saya untuk panjenengan yang dalam keadaan manekung atau gembleng, di saat-saat saya sedang ingin beristirahat, bersungguh-sungguhlah. Dikarenakan panjenengan belum terbiasa, ini rumit untuk panjenengan. Nggih, karena panjenengan belum terbiasa, pelatihan 2 hal tentang diam ketika bersamadi setelah patrap, menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup di luar patrap samadi, ini rumit karena panjenengan belum terbiasa. Dan waktu yang saya berikan amat sangat singkat, yaitu 4 hari 5 malam. Dikarenakan panjenengan sudah menyelesaikan 3 level yang menjadi dasarnya di rumah. Artinya dalam waktu 4 hari 5 malam ini, panjenengan harus ahli diam ketika bersamadi setelah patrap. Harus menjadi ahli menikmati rasanya seluruh kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Karena jika tidak, nanti panjenengan masih akan mengalami kesulitan-kesulitan kalau belum ahli. Namun betapapun rumitnya, kalau panjenengan sungguh-sungguh taubatnya, super power imannya, nggak ada sesuatu yang sulit, itu nggak ada. Untuk orang-orang yang bertobat dan memiliki keimanan super power, sulit itu nggak ada. Berat itu nggak ada. Nggih, ya. Dan satu lagi, ketika saya duduk di sini, berarti saya berkehendak memberikan pencerahan kepada panjenengan. Ketika saya duduk di sini, ketika panjenengan mengetahui saya duduk di sini, berarti saya berkehendak memberikan pencerahan kepada panjenengan selama panjenengan manekung atau gembleng di sini. Jadi tolong jangan ditinggalkan kalau saya sedang duduk di sini. Nggih. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih serta tercerahkan kita semuanya. Nggih. Nah, ini 4 orang ini. 4 orang yang menunda keinginan saya untuk beristirahat. Luar biasa Romo itu.